Wah wah wah, tepat tadi malam, Alex Pastor full senyum. Pemain muda level top Eropa keturunan Indonesia ini bisa jadi andalan baru lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berinisial KVO. Siapakah sosoknya? Nah ini dia. Ini baru super top Marco Top. AFC resmi hukum 7 negara terkait pemalsuan umur. Korea Utara sengaja mengalah dari Uzbekistan dini hari tadi demi hindari investigasi AFCK. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih raksasa Spanyol Real Madrid Carlo Ancelotti dipecat. Langsung diminta Erick Thohir gabung ke tim kepelatihan timnas Indonesia bareng Alex Pastor dan Patrick Kluivert demi lolos Piala Dunia 2026. Jadi harapanku usai media asing bocorkan soal ini. Apa ya kira-kira bocorannya? Alhamdulillah doa publik terkabul tepat kemarin sore. AFF berubah pikiran soal Indonesia. Pelatih timnas U23 Gerald Vandenburg panggil Elkan Bagot dalam 60 nama skuad menuju ASEAN U23 Championship dan Olimpiade 2028K. Simak fakta mengejutkannya yang bisa bikin kamu kaget. Wah wah wah, gak ada angin gak ada hujan, mertua Pratama Arhan tiba-tiba semprot keras Erick Thohir soal kasus ini. Kira-kira kenapa ya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah doa publik terkabulkan. Akhirnya Alex Pastor auto full senyum. Persaingan penjaga gawang makin ketat dan mantap. Sosok level top Eropa ini bisa jadi andalan baru lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berinisial KVO. Siapakah sosoknya? Kayne van Overen, kiper muda bertinggi 199 cm, tengah mencuri perhatian publik sepak bola Belanda. Di usia 21 tahun, ia sudah mengemban status sebagai penjaga gawang utama FC Volendam Club yang baru saja memastikan promosi ke Eredivisie untuk musim 20.250-2026. Sepanjang musim ini di Liga 2 Belanda 20.242.025, Kayne tampil dalam 26 pertandingan mencatatkan 10 clean sheet dan hanya kebobolan 21 kali. Statistik yang mengesankan untuk seorang pemain yang baru dipercaya mengawal gawang utama. Performa konsisten dan kualitasnya di bawah mistar gawang membuat dua raksasa Belanda, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam, dikabarkan memasukkan namanya dalam daftar incaran mereka pada bursa transfer musim panas 2025. Sebuah lompatan besar bagi Kayne yang baru saja menjalani musim perdananya sebagai starter. Menariknya, Kayne van Overen ternyata juga memiliki darah Indonesia. Mengutip dari akun @footballindonesia A, sang nenek lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada masa Hindia Belanda dan sempat tinggal di Indonesia selama 11 tahun sebelum kembali ke Belanda. Ini membuat Kayne masuk dalam kategori Bleed First seperti Maarten Paes dan Ole Romein, yakni pemain yang memiliki hubungan historis dengan Indonesia melalui tempat kelahiran nenek atau kakek, meskipun tidak memiliki darah Indonesia secara langsung. Dengan latar belakang tersebut muncul pertanyaan, apakah Patrick Kluivert yang kini terlibat dalam proyek penguatan timnas Indonesia tertarik mengusulkan nama Kayne van Overen untuk dinaturalisasi menjadi WNI? Untuk saat ini, Kayne mungkin masih akan menjadi pelapis bagi Maarten Paes dan Emil Audero. Tapi melihat usianya yang masih muda dan potensi yang dimilikinya, tak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan ia bisa menggeser keduanya dan menjadi pilihan utama di bawah mistar Garuda. Menarik untuk ditunggu bagaimana perkembangan karier Kayne van Overen ke depan. Apakah kelak akan ada pemain timnas Indonesia yang bisa bermain di klub sekelas Ajax atau PSV? Gimana menurut kamu, perlu nggak PSSI mulai bergerak mendekati Kayne dari sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kabar kejutan mendadak. Federasi AFF mendadak berubah pikiran.
Turnamen ASEAN Cup U23 dipindah ke Indonesia. Pelatih Timnas U23 Gerald van den Burg panggil Elkan Bagot agar Timnas Indonesia raih gelar juarakah. Simak penjelasannya berikut. Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) baru saja mengumumkan keputusan mengejutkan dengan membatalkan penunjukan Thailand sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Sebelumnya, Thailand memang telah dipilih untuk menyelenggarakan turnamen ini, namun AFF akhirnya mengubah keputusan dan menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah baru untuk Piala AFF U23 2025. Dilansir dari akun Instagram resmi ASEAN Football, perubahan tersebut juga disertai dengan perubahan jadwal turnamen. Piala AFF U23 2025 yang sebelumnya dijadwalkan digelar pada Agustus, kini akan berlangsung pada 15 hingga 31 Juli 2025. Meski demikian, hingga saat ini PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait pemindahan tuan rumah ini dan kota mana yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan. Meskipun alasan perubahan jadwal belum dijelaskan secara rinci oleh AFF, kemungkinan besar hal ini mempertimbangkan padatnya agenda turnamen untuk negara-negara ASEAN di level U23 pada tahun 2025. Pasalnya, selain Piala AFF U23 2025, negara-negara ASEAN juga harus mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang dijadwalkan pada 1 hingga 9 September 2025. Hal ini membuat AFF mungkin memilih memajukan jadwal Piala AFF U23 untuk memberi waktu lebih bagi negara-negara peserta mempersiapkan tim mereka. Bagi Timnas U23 Indonesia, turnamen ini bisa menjadi momen penting. Pelatih kepala Gerald van den Burg yang kemungkinan besar akan memulai debutnya pada turnamen ini bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mematangkan persiapan tim jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Menariknya, dengan liburnya kompetisi luar negeri pada periode tersebut, Van den Burg berpeluang memanggil pemain-pemain dari luar negeri seperti Elkan Bagot untuk memperkuat lini pertahanan Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia sendiri punya sejarah yang cukup gemilang di Piala AFF U23 dengan sukses menjuarai edisi 2019. Pada edisi terakhir, meski tampil impresif, Garuda Muda harus puas dengan posisi runner-up setelah kalah dari Vietnam di final. Jadi dengan perubahan jadwal dan tuan rumah ini, bagaimana menurut kamu peluang Indonesia untuk meraih gelar juara di Piala AFF U23 2025? Apakah kedatangan Van den Burg bisa membawa angin segar untuk Timnas U23? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tepat diumumkan dini hari tadi, Korea Utara U17 sengaja mengalah 3-0 pada Uzbekistan U17 agar terhindar dari kasus pencurian umurkah. Bahkan sosok hebat di Indonesia sudah berani blak-blakan soal ini. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Dominasi luar biasa yang sebelumnya ditunjukkan Timnas Korea Utara U17 saat membantai Indonesia 6-0 di babak perempat final ternyata tak bertahan lama. Saat menghadapi Timnas Uzbekistan U17 di semifinal Piala Asia U17 2025, kekuatan mereka seperti menguap begitu saja. Tim muda Uzbekistan tampil garang dan berhasil menang telak 3-0 atas Korea Utara, memastikan satu tempat di partai final. Laga puncak akan digelar di King Fahd Sports City Stadium pada Minggu 20 April 2025 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Di sana, Uzbekistan U17 siap menantang tuan rumah Arab Saudi dalam duel yang dijamin seru. Namun ada cerita menarik yang mengiringi perjalanan Korea Utara U17 di turnamen ini. Sebelum semifinal digelar, skuad muda negeri Ginseng Utara ini sempat mendapat sorotan tajam karena dugaan penggunaan pemain yang usianya melebihi batas 17 tahun. Netizen Indonesia yang tentu belum lupa kekalahan menyakitkan dari Korea Utara jadi salah satu kelompok paling vokal yang mencurigai adanya manipulasi umur. Tak hanya dari kalangan warganet, pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede alias Bung Harpa juga ikut menyoroti. Ada berita resmi. Iran akan mengajukan keberatan soal Korea Utara yang diisukan mencuri umur. Tapi kita belum tahu.
Sebenarnya soal mengajukan keberatannya sudah firm, cuma benar atau enggak kita belum tahu, ujar Bung Harpa dikutip dari Nalar Sports TV. Lalu apakah kekalahan dari Uzbekistan U17 ini sengaja dilakukan Korea Utara demi menghindari investigasi dari AFC? Jawabannya tidak sama sekali. Timnas Korea Utara U17 memang kalah kualitas. Tak ada konspirasi, tak ada main mata. Secara fisik, pemain-pemain Uzbekistan U17 tampil jauh lebih unggul. Berdasarkan data dari situs resmi AFC, ada 13 pemain Uzbekistan U17 yang memiliki tinggi badan di atas 180 cm. Dan dari jumlah itu, 9 pemain bahkan lebih dari 185 cm. Bandingkan dengan Korea Utara U17 yang hanya punya 7 pemain dengan tinggi di atas 180 cm. Selain keunggulan fisik, kualitas teknik pemain Uzbekistan juga sangat layak diacungi jempol. Mereka memenangkan 5 laga berturut-turut di turnamen ini. Catatan sempurna. Nah, menurut kamu apakah dugaan manipulasi umur masih layak diperdebatkan setelah fakta-fakta ini terungkap? Apakah kekalahan telak Korea Utara membuktikan semuanya hanya spekulasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar, yuk! Kencang dipecat oleh raksasa Eropa Real Madrid. Pelatih kelas dunia Carlo Ancelotti putuskan gabung ke tim kepelatihan timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Dan Erick Thohir setuju untuk hal itu digaji 1 miliar per bulan, jadi 3 harapanku sekarang juga usai isu pemecatan ini kencang. Kok bisa? Ini kronologinya. Rumor mengenai masa depan Carlo Ancelotti di Real Madrid semakin kuat setelah kekalahan telak Los Blancos dari Arsenal dengan agregat 5-1 di Liga Champions 2024 hingga 2025. Kekalahan tersebut memicu spekulasi bahwa pelatih asal Italia ini mungkin akan segera meninggalkan kursi kepelatihan Real Madrid. Ancelotti sendiri mengungkapkan pemahaman tentang dampak dari hasil buruk ini terhadap kariernya. Mengatakan, mungkin klub memutuskan untuk menggantikan saya dan mungkin tahun ini, atau tahun depan ketika kontrak saya berakhir. Usai kekalahan tersebut, beberapa sumber termasuk Sky Sports Football menyebutkan bahwa Ancelotti kemungkinan akan meninggalkan Real Madrid setelah pertandingan final Copa del Rey melawan Barcelona pada 27 April 2025. Diketahui bahwa pria berusia 65 tahun itu akan tetap menjabat hingga final Copa del Rey melawan Barcelona di Sevilla, tulis Sky Sports. Tetapi diperkirakan akan meninggalkan klub setelah pertandingan itu. Dengan potensi Ancelotti untuk hengkang dari Real Madrid, banyak yang mulai membayangkan kemungkinan dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Ancelotti yang sudah terbukti sukses di level klub dengan berbagai trofi bergengsi, termasuk Liga Champions, bisa membawa pengalaman berharga untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Menghadapi tantangan besar di timnas, Ancelotti mungkin menemukan peluang baru untuk memperkenalkan filosofi permainan modern dan pengalaman kepelatihan kelas dunia. Dengan pengalamannya, dia bisa menjadi sosok yang mampu mengelola tekanan dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mengingat ambisi besar untuk tampil di Piala Dunia dan ajang internasional lainnya. Bagaimana menurut kamu, apakah Ancelotti cocok untuk melatih timnas Indonesia? Apakah ini saat yang tepat untuk menggandeng pelatih berpengalaman seperti Ancelotti? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wajib fokus dan waspada. Lini pertahanan timnas Indonesia yang dikawal Jay Itzes dapat tantangan berat. 2 pemain senior Cina ini dikabarkan sudah pulih dari cedera. Siapa sajakah mereka? Tonton video sampai selesai. Media Cina 163 baru-baru ini mengabarkan perkembangan terkini jelang laga panas antara timnas Cina dan timnas Indonesia pada matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar pada 5 Juni nanti diyakini menjadi salah satu laga penentu nasib kedua tim dan Cina tampaknya tak mau ambil risiko. Timnas Cina akan memulai sesi latihan baru pada bulan Mei dengan 3 kabar baik terlebih dahulu, tulis 163 dalam laporan mereka Kamis dalam kurung 17 April 2025. Namun mereka juga menggarisbawahi bahwa pelatih Branko Ivankovic mungkin akan lebih berhati-hati dalam menyusun skuad.
Namun pelatih Branko Ivankovic mungkin tidak berani lagi menggunakan bintang-bintang muda, lanjut laporan tersebut. Karena itu sesi latihan baru skuad negeri tirai bambu baru akan dimulai paling cepat pada 23 Mei atau kurang dari 2 minggu sebelum pertandingan kontra Indonesia. Dengan begitu waktu latihan tidak akan lebih dari 2 minggu hingga pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Indonesia pada 5 Juni. Situasi ini bahkan mereka sebut sebagai cukup mepet. Meski demikian, ada sejumlah kabar gembira yang menyertai persiapan Cina. Dua pilar utama mereka, Zhou Chenjie dan Wu Lei, dipastikan akan kembali memperkuat tim. Zhou Chenjie yang berusia 24 tahun merupakan andalan di sektor bek tengah. Sementara Wu Lei yang dijuluki sebagai Raja Sepak Bola Cina oleh 163 dipandang sebagai figur sentral dalam lini serang. Selain kembalinya pemain senior, publik Cina juga menaruh harapan pada bintang muda yang sedang naik daun, Wang Yudong. Pemain 18 tahun ini tengah bersinar di Liga Super Cina dan digadang-gadang sebagai alternatif baru di lini depan, khususnya di sisi kiri penyerangan Dragon Stiam. Melihat situasi ini, Timnas Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan. Walau Cina hanya punya waktu latihan yang sempit, kembalinya pemain-pemain kunci dan munculnya talenta muda potensial bisa menjadi senjata mematikan saat berlaga di Jakarta nanti. Gimana menurut kamu, mampukah Timnas Indonesia memanfaatkan waktu dan kondisi Cina yang terbatas atau justru bakal kesulitan menghadapi raja sepak bola dan bintang mudanya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Sangat mencurigakan. Hasil semifinal Piala Asia U17 tampak sudah diatur untuk tuan rumah kah? Arab Saudi dapat penalti di ujung laga yang harusnya sudah dimenangkan Korsel. Begini kronologinya. Arab Saudi berhasil meraih kemenangan dramatis 3-1 lewat adu penalti atas Korea Selatan dalam laga semifinal Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Okas Stadium, Taif, Arab Saudi, pada Kamis 17/4/2025. Setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 dalam waktu normal, pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti yang akhirnya dimenangkan oleh tuan rumah. Saat laga hampir berakhir dengan kemenangan Korea Selatan, Arab Saudi mendapatkan hadiah penalti setelah kiper Korea Selatan, Park Do-hoon, melakukan pelanggaran terhadap Abdulaziz Al-Fawaz di kotak terlarang pada menit ke-99. Abu Bakar Said yang menjadi eksekutor sukses menuntaskan tugasnya dengan baik menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1. Namun banyak yang merasa penalti ini cukup mencurigakan dengan beberapa pihak berpendapat bahwa wasit memberi keuntungan bagi tim tuan rumah untuk menciptakan peluang menuju final. Pertandingan berlanjut ke babak adu penalti di mana eksekutor kedua Korea Selatan, Kim Min Chan, gagal mengeksekusi dengan baik dan gagal mencetak gol. Kegagalan ini memberi kepercayaan diri lebih bagi pemain-pemain Arab Saudi yang tampil tenang dan sukses menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Eksekutor ketiga Korea Selatan, Jong Hyong-un, juga gagal mengeksekusi penalti, memberi jalan bagi Arab Saudi untuk memastikan kemenangan. Akhirnya Arab Saudi memastikan kelolosan ke final setelah eksekutor keempat mereka, Tahri Sayed, sukses mencetak gol dengan skor akhir 3-1. Dengan hasil ini, Arab Saudi berhak melaju ke final Piala Asia U17 2025 dan kini menunggu pemenang dari pertandingan antara Korea Utara U17 dan Uzbekistan U17. Bagaimana menurut kamu, apakah memang ada keberuntungan yang berpihak pada tuan rumah atau hasil ini murni karena kemampuan tim yang lebih baik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Auto menggemparkan publik mendadak. Mertua Pratama Arhan gak ada angin, gak ada hujan, semprot keras ketum PSSI Erick Thohir. Waduh, kira-kira ada apa ya? Temukan jawabannya di sini. Mertua pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan, Andre Rosiade, baru-baru ini menyoroti keputusan wasit dalam laga antara Semen Padang dan PSIS Semarang yang dinilai merugikan timnya. Andre yang juga menjabat sebagai penasihat Semen Padang mengungkapkan kekesalannya di media sosial dengan menandai Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar memperhatikan pengawasan terhadap wasit di Liga 1. Andre menduga adanya pihak-pihak yang ingin menyelamatkan tim dari Pulau Jawa yang terancam degradasi. Ia merasa kecewa dengan keputusan wasit Nendi Rohandi yang membatalkan 2 gol Semen Padang.
Gol pertama yang dicetak oleh Bruno Gomes di akhir babak pertama dibatalkan setelah wasit mengecek VAR dan memutuskan Gomes berada dalam posisi offside. Begitu pula dengan gol kedua dari Cornelius Stewart pada menit ke-78 yang juga dianulir oleh wasit. Dalam unggahannya di Instagram, Andre Rosiade menandai Erick Thohir dan meminta agar PSSI mengawasi kinerja wasit, terutama menjelang akhir kompetisi. Pak Erick Thohir, tolong wasit Liga 1 diawasi di akhir kompetisi, tulisnya sambil menambahkan, jangan sampai karena diduga ingin menyelamatkan tim dari Jawa, kami yang dari Sumatera dirugikan dan dikorbankan. Lebih lanjut, Andre juga menyerukan kepada PSSI untuk memberantas mafia sepak bola yang menurutnya sangat merugikan tim-tim yang berjuang dengan cara yang adil. Berantas mafia sepak bola. Jangan sampai kalah sama mafia, pungkasnya. Bagaimana menurut kamu tentang situasi ini? Apakah pengawasan terhadap wasit di Liga 1 memang perlu diperketat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Banyak yang nggak tahu. Tepat tadi malam Timnas Indonesia U17 tiba dengan selamat di Jakarta. Nova Arianto gak tanggung-tanggung langsung berani buat pernyataan ini di depan wartawan jelang Piala Dunia U17 2025. Apa kira-kira yang ia sampaikan? Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17, mengungkapkan bahwa target realistis untuk timnya di Piala Dunia U17 2025 masih dalam tahap pemantauan oleh seluruh staf, ofisial, dan pemain. Saya masih ingin melihat di pembagian grup dahulu, sekali lagi kita belum tahu grup kita ada di mana, kata Nova di Jakarta, Kamis dalam kurung 17 April 2025. Meski belum ada kejelasan mengenai pembagian grup, Nova Arianto sudah memiliki target pribadi yang ingin dicapainya jika dipercaya membawa Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 di Qatar. Kalau secara pribadi, jujur dalam kurung, target Red saya adalah ingin lolos ke grup ya, lolos di stage selanjutnya, tegasnya. Nova juga mengungkapkan adanya keuntungan dari format baru Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Dengan format yang memungkinkan ada juara grup, runner-up, dan 8 tim peringkat 3 terbaik, peluang Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke fase selanjutnya menjadi lebih terbuka. Karena sekali lagi ada juara grup, runner-up, dan 8 dalam kurung tim peringkat 3 terbaik dan itu menjadi opsi yang terbaik menurut saya, katanya. Namun meski optimis, Nova menegaskan bahwa pihaknya tetap akan memantau hasil pembagian grup di Piala Dunia U17 2025. Kita lihat kalau secara grup kita baik, saya ingin kita bisa lolos di stage selanjutnya, ujar Nova. Di sisi lain, Nova juga merasa perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap skuad Garuda Muda. Kekalahan melawan Korea Utara U17 menjadi pelajaran berharga bagi tim. Yang terbesarnya di saat lawan Korea Utara, sekali lagi masalah fokus pemain yang lepas setelah kita memastikan lolos ke Piala Dunia itu yang menjadi catatan saya, katanya. Nova menambahkan bahwa meskipun Timnas Indonesia U17 sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia, fokus para pemain sempat terguncang. Fokus pemain sedikit lepas dan secara mental juga saya lihat pemain juga sedikit lepas setelah kita memastikan dan itu menjadi PR terbesar saya termasuk memperbaiki masalah individu, ujarnya. Meskipun ada tantangan, Nova yakin bahwa Timnas Indonesia U17 memiliki potensi untuk tampil lebih baik asalkan masalah mental dan fokus bisa segera diperbaiki. Bagaimana menurut kamu? Apakah Timnas Indonesia U17 bisa mengatasi tantangan mental ini dan meraih hasil maksimal di Piala Dunia U17? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, akhirnya federasi kita sadar dan waras juga. Tak mau ganggu persiapan laga genting Timnas Indonesia lawan Cina. PSSI cuma kirim 2 pemain abal-abal lawan Manchester United yang jelas bikin pelatih Vietnam Kim Sang-sik Auto nangis kejang. Kok bisa? Ini ulasan lengkapnya. Dalam sebuah pengumuman yang mengejutkan, akun Instagram The ASEAN Football Teasoanfo Otbal pada Jumat 18/4/2025 mengabarkan bahwa 2 pemain andalan Timnas Indonesia, Asnawi, Mangkualam, dan Ferrari, siap bergabung dengan tim ASEAN All-Stars untuk laga persahabatan melawan Manchester United. Kabar ini tentu saja disambut dengan antusiasme, terutama di kalangan penggemar Indonesia yang sebelumnya menyaksikan kedua pemain ini tampil gemilang di kejuaraan ASEAN 2024.
Alhamdulillah bukan player inti dalam kurung Timnas Indonesia, tulis salah satu netizen. Etienne150.391 menggambarkan perasaan lega karena pemain bintang Indonesia tidak akan terlibat. Sementara itu, @hawimau menyuarakan pendapat serupa dengan mengatakan, cukup Asnawi dan Ferrari aja dah. Meski ada beberapa komentar yang lebih ringan, pada umumnya banyak yang senang dengan pemilihan kedua pemain ini. Namun di sisi lain, media Vietnam Soha memprediksi bahwa PSSI kemungkinan besar tidak akan melepas pemain-pemain bintang Timnas Indonesia untuk pertandingan ini. Hal ini dikarenakan pentingnya dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Karena pentingnya dua pertandingan selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI tidak akan mengambil risiko mengirimkan pemain bintang terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam pertandingan ASEAN All Stars versus Man United. Ujar laporan Soha. Tentu saja, ini menimbulkan dilema bagi PSSI, yang harus mempertimbangkan keseimbangan antara memberikan kesempatan kepada pemain untuk berkompetisi di laga persahabatan bergengsi dan menjaga kondisi fisik serta mental mereka menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Sepertinya meskipun pertandingan ini menarik, prioritas utama tetap akan diberikan pada persiapan Timnas Indonesia untuk kualifikasi tersebut. Bagaimana menurut kamu? Apakah PSSI harus memberikan kesempatan kepada Asnawi dan Ferrari untuk bermain melawan Manchester United atau lebih baik fokus pada persiapan Timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mampus Korea Utara auto ketar-ketir, usai kalah telak dari Uzbekistan dini hari tadi, AFC punya histori mengerikan soal hukuman pencurian umur di sepak bola. Kira-kira kayak gimana ya? Kasus manipulasi umur di sepak bola kelompok usia muda memang bukan hal baru. Dan baru-baru ini mencuat lagi usai dugaan pelanggaran oleh Timnas Korea Utara U17 di ajang Piala Asia U17 2025. Namun ternyata Korea Utara bukan satu-satunya negara Asia yang pernah tersandung kasus serupa. Berikut ini Okezone merangkum 7 negara Asia yang pernah dihukum oleh AFC karena skandal pemalsuan umur. Pertama, Timor Leste. Mengutip dari Fnexpress, 2 pemain mereka terbukti melakukan manipulasi usia. Salah satunya adalah Jaimito Antonio da Costa Soares yang dijatuhi hukuman larangan bermain selama 12 bulan serta denda sebesar $10,000 Amerika atau setara 168,5 juta rupiah. Lalu ada Irak yang sempat terlibat skandal serupa saat berlaga di sebuah turnamen di Yordania pada 2018. Sejumlah pemain timnas Irak U16 kala itu diketahui melebihi batas usia yang diperbolehkan. Bahkan legenda sepak bola Irak, Karim Saddam, mengakui praktik curang tersebut sempat terjadi di tubuh timnya. Cina juga tak luput dari catatan hitam ini. 2 pemain mereka dilarang tampil karena terbukti menggunakan dokumen palsu saat bermain di salah satu turnamen kelompok umur. Selanjutnya, Oman pernah menggunakan pemain berusia 20 tahun dalam ajang kelompok usia muda yang digelar di Vietnam pada 2012. Atas pelanggaran itu, Oman dijatuhi denda oleh AFC sebesar 7.700 pounds atau sekitar 172 juta rupiah. Tak ketinggalan, Bangladesh pun terkena sanksi serupa. Negara asal Asia Selatan ini didenda 172 juta rupiah dan manajer timnya dijatuhi larangan aktif di dunia sepak bola selama 2 tahun. Kemudian ada Iran yang meskipun tak dijabarkan secara detail dalam artikel ini, termasuk dalam daftar negara yang pernah terlibat kasus serupa dan mendapat hukuman dari AFC. Dan yang cukup mengejutkan, Thailand yang sering disebut sebagai Raja Asia Tenggara, ternyata juga pernah dijatuhi sanksi karena kasus pemalsuan umur. Ironisnya, setelah melakukan pelanggaran tersebut, tak ada prestasi menonjol yang bisa dibanggakan Thailand di level kelompok umur. Kasus-kasus seperti ini jelas menjadi catatan serius bagi dunia sepak bola Asia. Praktik manipulasi umur tak hanya mencederai sportivitas, tetapi juga merugikan pemain muda lain yang bermain sesuai aturan. Bagaimana menurut kamu soal kasus manipulasi umur ini? Apakah AFC sudah cukup tegas atau perlu langkah yang lebih keras agar sepak bola kelompok umur bisa bersih dari kecurangan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.